Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6573 Panen, 2 Harta Karun Rahasia. Setelah kepala klan iblis macan tutul awan menghilang, Chu Feng, yang mengandalkan teknik gerakan Dao Surgawi, juga menghilang dari tempat itu. Saat muncul kembali, benda itu sudah berada tinggi di langit. Pada saat yang sama, pedang pembunuh iblis menebas ke bawah. Darah tiba-tiba berceceran di tempat yang semula kosong. Jeritan kepala klan iblis macan tutul awan menggema di udara. Kemudian, bentuknya muncul kembali. Ini menunjukkan bahwa pedang pembunuh iblis Chu Feng telah menebas langsung ke perutnya dari bahu kirinya. Dan jika terus jatuh, pedang itu bisa membelahnya menjadi 2. Wajah tua kepala klan iblis macan tutul awan itu meringis kesakitan. Namun, alih-alih meratap, dia menahan rasa sakit dan berkata kepada Chu Feng, "Pahlawan muda, ini salah paham, semuanya salah paham." Salah paham? Chu Feng tersenyum dingin. Lalu sebuah kekuatan hisap yang kuat mengikuti pedang pembunuh iblis, menyelimuti kepala klan iblis macan tutul awan. Pada saat itu, kepala klan iblis macan tutul awan berteriak dengan cara yang sangat memilukan. Dia merasakan sakit yang luar biasa hingga seluruh tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Karena Chu Feng sedang memurnikan esensi dari kepala klan iblis macan tutul awan, selain itu, jelas bahwa ada beberapa cara yang digunakan untuk membuat kepala klan iblis macan tutul awan menderita secara ekstrim. Setelah Chu Feng memindahkan seluruh esensi kepala klan iblis macan tutul awan ke ruang roh alam dan memberikannya kepada Egi, kepala klan iblis macan tutul awan, yang tampak seperti orang sekarat, menatap Chu Feng dengan tajam. Tatapan matanya itu benar-benar menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Chu Feng. Kebencian yang begitu kuat hingga ia berharap bisa mencabik-cabik Chu Feng. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Jika sebelumnya, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tidak bisa berbicara, saat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Ingat, di kehidupan selanjutnya, hindari melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Niat membunuh terpancar dari mata Chu Feng yang dingin dan tajam. Kemudian, pedang pembunuh iblis di tangannya berubah menjadi 2 garis cahaya dingin. Pertama, kepala suku klan iblis macan tutul awan terbelah menjadi 2, lalu kepala dan tubuhnya terpisah. Pada saat itu, awan gelap di kejauhan mulai menghilang. Pada saat yang sama, aura kepala klan iblis macan tutul awan juga menghilang. Baik wanita gila maupun Presiden Serikat Pedagang Seni Bela Diri adalah karakter yang kejam. Aku sudah pernah mendengar tentang gaya Chu Feng dalam melakukan sesuatu sebelumnya. Pembunuhan yang dilakukan Chu Feng dengan tegas bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, setelah Chu Feng membunuh kepala klan iblis macan tutul awan, dia membuat formasi penghalang untuk menyegel sisa-sisa tubuhnya. Pemandangan itu membuat kedua wanita tersebut merinding. Reaksi pertama mereka adalah kebingungan. Mungkinkah Chu Feng memiliki hobi aneh mengumpulkan mayat orang lain? Namun, Chu Feng sedang membuat segel tangan. Saat formasi tersebut beroperasi, aura tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh kepala klan iblis macan tutul awan. Energi tersebut terkumpul dan akhirnya membentuk tanda jimat. Saat tanda itu terbentuk, aura kuno menyelimuti area tersebut. Benda ini melampaui zaman kuno. Jelas sekali ini adalah artefak kuno. Apa ini? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu sama-sama langsung tertarik. Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih jimat itu, lalu mendekati Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu. Ini adalah harta karun yang istimewa, tidak hanya memiliki efek siluman yang kuat,
tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan. Pada saat itu, Chu Feng menjentikan pergelangan tangannya dan sebuah belati perak muncul di telapak tangannya. Ini adalah belati yang pernah dipegang oleh kepala klan iblis macan tutul awan. Belati ini bukanlah senjata suci, melainkan harta karun rahasia. Belati ini memiliki daya serang yang sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat saat diaktifkan. Ini adalah serangan jarak dekat, hampir mustahil untuk dihindari, dan bahkan tindakan defensif pun akan kewalahan. Sebelumnya, macan tutul tua itu mendekatimu secara diam-diam menggunakan artefak penyamaran. Aktifkan kembali belati ini dan luncurkan serangan, kata Chu Feng. Maksudmu, serangannya sepenuhnya bergantung pada dua harta karun ini, dan bukan pada teknik atau metode rahasia apapun? Tapi bagaimana dengan awan gelap dan lonceng? Sebelumnya, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri selalu merasa bahwa metode yang digunakan oleh kepala klan iblis macan tutul awan adalah teknik rahasia atau keterampilan rahasia yang ampuh. Awan gelap itu pasti merupakan teknik rahasia, tetapi itu hanyalah teknik gertakan dan tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata, kata Chu Feng. Oh, jadi awan gelap itu hanya taktik menakut-nakuti untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi mereka bisa menggunakan harta karun ini lagi untuk mendekati kita secara diam-diam dan melancarkan serangan lain. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyadari apa yang sedang terjadi. Memang seharusnya seperti itu karena sebenarnya, macan tutul tua itu sangat lemah dalam pertempuran. Menurut saya, itu adalah dua harta karun. Meskipun tidak sederhana, dibutuhkan banyak pengalaman untuk menguasainya. Oleh karena itu, ia harus membuat beberapa pilihan dalam jalur pelatihan seni bela dirinya. Jika tidak, saya tidak mengerti mengapa kekuatan tempurnya begitu lemah. Itulah mengapa Chu Feng mengatakan demikian. Itu karena sebelumnya dia mengandalkan pedang pembunuh iblis di alam bintang abadi. Chu Feng telah bertarung melawan para dewa sekte penjara. Menurut Chu Feng, para dewa itu sudah cukup lemah, tetapi macan tutul tua ini bahkan lebih lemah lagi. Aku hampir terbunuh oleh benda ini, sungguh memalukan, kata Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri sambil tersenyum merendah. Meskipun kekuatan tempur individunya tidak kuat, namun ketika metode-metode ini digabungkan, hasilnya bukan lemah, melainkan sangat kuat. Jika aku bukan seorang spiritualis roh dunia yang terampil dalam pengamatan, aku tidak akan menemukan keberadaannya. Apa yang dikatakan Chu Feng itu benar. Dapat dikatakan bahwa mata surgawi Chu Feng kebetulan memiliki kemampuan pengamatan yang kuat. Mereka cukup terkendali oleh kepala klan iblis macan tutul awan. Jika tidak, mengingat metode serangan kepala klan iblis macan tutul awan, kebanyakan orang benar-benar tidak akan sanggup menanganinya. Ini akan menjadi celah yang hampir sempurna untuk pembunuhan. Ya, kamu benar, macan tutul tua itu bukanlah ancaman yang berarti. Namun, kedua harta karun ini luar biasa, semuanya haruslah hal-hal yang telah mengakui seorang ahli. Ngomong-ngomong, Chu Feng, bisakah kau menaklukkan kedua harta karun ini? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Diperlukan waktu untuk menyempurnakannya, kata Chu Feng. Jadi, saya bisa mengakui Anda sebagai milik saya? Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Ini bukan masalah besar, senior. Apakah Anda tertarik? Chu Feng bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang ini produk yang bagus. Tetapi saya juga mengamati bahwa, seperti yang Anda katakan, memang sulit untuk dikendalikan. Mari kita serahkan ini kepada seorang jenius sejati sepertimu. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Para senior,
benda menakjubkan dari langit dan bumi itu sudah mampu dikultivasi. Para senior, mohon dimurnikan. Chu Feng mengatakan ini, itu karena baik wanita gila maupun pemimpin serikat pedagang bela diri sama-sama terluka. Namun kenyataannya, kepala klan iblis macan tutul awan itu hanya menegakkan otoritasnya dan belum mengambil tindakan nyata apapun. Oleh karena itu, cedera yang mereka alami tidak serius dan tidak memengaruhi kegiatan budidaya mereka. Tempat ini sangat langka, dan harta karun yang menakjubkan itu tidak dapat dibawa pergi. Chu Feng merasa akan lebih baik untuk memurnikan harta karun langka itu secepat mungkin. Chu Feng, terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda, kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Senior, saya masih ingat kebaikan Anda kepada saya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang junior, kata Chu Feng. Baiklah, aku tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tersenyum lalu menatap wanita gila itu. Ayo pergi. Wanita gila itu tidak berbicara, tetapi tatapannya ke arah Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri dipenuhi keraguan. Chu Feng pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Jika dia bisa memulihkan keajaiban langit dan bumi ini, maka aku akan memberimu setengahnya. Sedangkan saya pasti akan menepati janji saya. Pokoknya, aku akan memberimu setengahnya. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu terbang menuju objek menakjubkan di langit dan bumi sambil berbicara. Wanita gila itu menatap Chu Feng, matanya dipenuhi emosi. Senior Liu, Anda juga harus pergi, Chu Feng berkata kepada wanita gila itu. Iya baiklah, wanita gila itu mengangguk sedikit lalu pergi. Meskipun tidak ada ucapan terima kasih atau semacamnya, emosi di matanya jauh lebih bermakna daripada kata-kata terima kasih apapun. Dan kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.